Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Kamis 14 Mei 2020 atau bertepatan pada 21 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, di segmen pertama tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ustadz Kusworo mengenai pengertian dari zakat, terus betapa pentingnya kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menunaikan zakat, karena zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita lakukan, serta hikmah-hikmah zakat yang masih sebagian Ustadz Kusworo jelaskan. Tentunya masih banyak lagi hikmah-hikmah zakat yang tentunya akan kita dapat sebagai umat Islam ya. Yang pertama tadi baru 2 dijelaskan Ustadz Kusworo, mungkin dapat dilanjutkan Ustadz Kusworo. Ini hikmah-hikmah zakat ini kan masih banyak, silakan Ustadz Kusworo. Baik. Hikmah zakat yang ketiga, zakat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Dan insya Allah mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apa-apa yang kamu keluarkan, maka Allah yukhlifuh, akan mengganti, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan keberkahan. Ada juga yang diganti oleh Allah dengan jumlah yang lebih berlipat, bisa 3 kali lipat, 7 kali lipat, 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahabat semuanya, tidak serta-merta orang yang berzakat, bersedekah, gantinya dalam bentuk materi. Oke, ini yang harus kita pahami Ustaz ya. Mungkin Allah ganti dalam bentuk keberkahan yang lainnya. Keberkahan lainnya itu bisa badannya lebih sehat. Oke. Dawu mardakum bis sadaqat, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini hadis Rasulullah. Insya Allah sedekah yang sunnah maupun yang wajib itu zakat, itu akan menjadi wasilah datangnya kesembuhan atas penyakit yang diderita. Mungkin dia sudah kesana kemari berobat, dokter spesialis semuanya sudah dicoba, masih nggak sembuh-sembuh. Rumah sakit yang bergengsi sampai ke luar negeri juga sudah berobat ke sana. Mungkin kalau belum sembuh, ada kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau sedekah yang belum menjadi kebiasaan. Masya Allah, banyak sekali berarti saya. Banyak salah satunya mendatangkan kesehatan juga ya. Ya, sebagai wasilah mendapatkan kesehatan. Oke. Atau keberkahan dalam bentuk yang lainnya. Yang berkeluarga, keluarganya jadi lebih harmonis, istrinya menjadi soleha, anak-anaknya menjadi soleh dan soleha, keluarganya menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawadah, warahmah. Atau keberkahan dalam bentuk yang lainnya, pekerjaannya jadi lebih mudah, urusan hidupnya jadi lebih mudah. Apalagi ini, kita ini sekarang lagi musim bencana, bala. Zakat itu atau sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib namanya zakat kan, kalau yang sunnah ya sedekah. Itu menurut Rasulullah SAW, diantaranya sedekah akan menolak 70 bala. Yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Ini kita sedang musim wabah corona. Ustaz. Banyak-banyak sedekah. Sedekah menolak bala. Insya Allah dengan fadilah sedekah, Allah melindungi diri kita dan keluarga kita dari bala, baik itu wabah corona maupun bencana mara bahaya yang lainnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengabarkan, aufi maqal, tidak akan bisa mendahului sedekah. Bala
bencana tidak akan bisa mendahului sedekah. Artinya, kalau dia sudah menunaikan sedekah, dia tidak akan dihinggapi oleh bala dan bencana. Masya Allah. Nah, ini fadilah bersedekah. Oke. Begitu juga fadilah yang lainnya, masih banyak. Tadi sampai ke berapa? Keempat ya? Keempat ini Ustaz. Ya, Masih banyak. mendatangkan rahmat dan keberkahan yang bentuknya macam-macam. Terutama sekarang kita sedang musim bencana, wabah, maka banyak-banyak sedekah yang wajib zakat segera ditunaikan agar Allah Subhanahu wa taala lindungi diri kita dan keluarga dari bala bencana dan diberikan oleh Allah kesehatan. Oke, baik. Nah, Ustadz Kusworo, saya sedikit menarik ini mendengar penjelasan Ustadz Kusworo mengenai bahwa bala itu tidak akan mendahului sedekah ya Ustadz ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya wabah virus corona yang saat ini terjadi di berbagai belahan dunia, baik itu di negara Timur Tengah, di seluruh dunia, apakah ini artinya bahwa apa ya, perbuatan kita sebagai manusia dalam hal bersedekah ini masih kurang, Ustadz Kusworo mandangnya? Bisa dapat diartikan seperti itu, Ustadz? Mungkin saja. Tetapi datangnya bala dan bencana kan sebabnya bukan hanya faktor tidak berzakat atau tidak bersedekah. Banyak ya. Banyak. Mungkin karena bima kasabat aidin nas, karena konsekuensi perilaku kehidupan manusia yang merusak alam atau ingin menguasai wilayah lain dengan cara-cara yang tidak benar, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya ya. Tetapi kalau dari sisi fadilah keutamaan sedekah, sedekah dan bala itu seperti orang yang lomba lari sprint nih. A itu sedekah, B itu bala bencana. Begitu dimulai start, maka sedekah itu yang akan menang dan bala tidak akan mendahului. Maka kalau kita sudah start bersedekah, menunaikan zakat, insya Allah bala bencana tidak akan menghampiri kita karena sudah terkalahkan oleh sedekah dan zakat yang ditunaikan. Wah, menarik sekali ini Ustaz. Jadi untuk smart listener dan juga seluruh penonton channel YouTube kita, ayo ini mumpung masih belum masuk Idul Fitri ya, masih ada waktu kita untuk berzakat. Khususnya kita salurkan zakat kita ke lembaga-lembaga yang memang sudah kredibel seperti Dompet Duafa, seperti itu Ustaz Kusworo ya. Nah, Ustaz Kusworo tadi satu juga yang menarik Ustaz. Ustaz Kusworo mengatakan bahwa zakat ini balasan yang diberikan Allah kepada orang yang rajin menunaikan zakat, bersedekah. Ini tidak hanya material tapi juga banyak keberkahan. Mungkin kita bahas di segmen selanjutnya Ustaz Kusworo. Kenapa sih terkadang banyak orang-orang memandang bahwa orang ini bersedekah pengennya diganti dengan harta, tidak mau dengan hal-hal lain. Saya bersedekah, soalnya mungkin dia pernah mendengar ceramah-ceramah dari Ustadz, kalau saya sedekah 1.000 diganti 10 kali lipat dapat 10.000. Jadi dia memutarnya seperti itu, tidak mau mendapat hal-hal lain. Nah, ini Ustadz Kusworo mandang fenomena-fenomena seperti apa Ustadz Kusworo? Dapat kita bahas ya mungkin ya di segmen ketiga nanti Ustadz Kusworo. Dan untuk smart listener jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Untuk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2020 atau bertepatan pada 21 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih bersama Ustadz Kusworo Nursidik dari Dompet Duafa. Kita sudah berada di penghujung segmen pertama, di segmen ketiga ya, maksudnya di fikih kontemporer seri pertama di Bincang Ramadan. Ya, fikih zakat kontemporer seri pertama di Bincang Ramadan kali ini. Nah, tadi Ustadz Kusworo di penghujung segmen kedua, saya sempat menanyakan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Terkadang masyarakat ini suka tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah ketika dia bersedekah. Pengennya itu kalau dia ngasih duit, ya pengen dikasih duit lagi oleh Allah, bahkan 10 kali lipat. Nah, menanggapi fenomena seperti ini bagaimana Ustadz Kusworo? Apakah tingkat keimanan kita sebagai manusia itu masih kurang dalam hal ini atau seperti apa? Ustadz Kusworo, silakan. Sahabat pendengar semuanya dan kaum muslimin rahimakumullah,
kita beribadah harus diletakkan pertama kali orientasinya akhirat, mencari ridha Allah. Sedangkan fadilah itu adalah efek samping. Oh, efek samping. Bonus dari Allah Bonusnya ya. Subhanahu wa taala. Baik. Yang pokok kita beribadah orientasinya untuk kepentingan akhirat, mencari ridha Allah. Sedangkan fadilah-fadilah tadi, badan sehat, diganti harta yang berlipat, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi milih gaji pokok atau bonusnya? Gaji pokok dong. Kalau gaji pokok kan pokok gajian itu tiap bulan, sedangkan bonus seperti THR atau bonus tahunan itu kadang ada, kadang ya tidak setiap sekali ada. Pilih mana? Ya gaji pokok juga. Kalau saya pilih dua-duanya. Ustadz nawarin dua. Pilih dua-duanya. Tapi harus diletakkan niat yang pertama adalah untuk mencari ridha Allah, berorientasi akhirat. Oke, baik. Sedangkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang berlipat, itu bisa, mungkin, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah. Sudah yang berzakat, ya? sedekah bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi yang berlipat. Masya Allah. Tetapi tidak serta-merta keberkahannya itu hanya dalam bentuk materi. Keberkahannya bisa berbentuk kesehatan, kemudahan urusan, keberkahan keluarga menjadi soleh dan soleha, harmonis. Bahkan keberkahan dalam bentuk-bentuk ini nilainya lebih mahal daripada uang seberapapun banyaknya. Badan yang sehat apakah bisa diukur dengan uang? Mau saya kasih 1 miliar tapi punya penyakit stroke? Enggak, Ustaz. Enggak mau kan? Kalau dikasih keluarga yang harmonis, keluarga itu tidak ternilai harganya. Kemudian juga kehidupan yang barokah itu tidak bisa diukur dengan uang seberapapun banyaknya. Badan yang sehat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh dan soleha, kemudahan dan keberkahan hidup, ini jauh lebih bernilai daripada harta materi. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan semuanya, tapi ini jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama berzakat, bersedekah adalah orientasinya akhirat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita harus pandai memahami ya, ketika kita bersedekah itu orientasinya itu tidak hanya dengan nilai material, tapi yang pertama fokus kita adalah mencari ridho Allah, seperti yang Ustadz Kusworo katakan tadi. Nah, Ustadz Kusworo, ini kita sudah berada di penghujung segmen. Mungkin dapat dijelaskan lagi Ustadz Kusworo kepada smart listener dan juga penonton YouTube kita. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari zakat, hikmah berzakat yang Masya Allah banyak sekali, seperti yang Ustadz Kusworo katakan tadi. Nah, dalam Islam kedudukan zakat ini bagaimana, Ustadz Kusworo? Silakan. Baik. Kedudukan zakat itu sama pentingnya dengan kewajiban menunaikan sholat 5 waktu. Sama pentingnya juga kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Islam itu tegak di atas 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kalau sahabat itu merasa berdosa kan kalau tidak sholat 5 waktu, begitu juga jika sudah punya kewajiban zakat tidak melaksanakan zakat, maka dia berdosa. Sama dosanya ketika dia meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Kedudukannya sama penting. Ini perlu kita sampaikan karena mohon maaf, sebagian masyarakat masih belum memahami kewajiban zakat. Taunya cuma sholat sama puasa doang. Sholat sama puasa. Padahal zakat itu sama bagian dari rukun Islam. Rukun baik. Islam yang kedudukannya sama. Hukum orang yang meninggalkan kewajiban zakat, maka dia dihukumi berdosa besar. Jika dia punya harta, sudah wajib zakat,
sudah terpenuhi syaratnya, nisab dan haulnya, tapi enggan menunaikan zakat karena bakhil, pelit, takut hartanya berkurang, maka dia fasik, orang yang berdosa besar. Sedangkan dia jika meninggalkan zakat tetapi mengingkari kewajiban zakat, dia berpaham atau mengatakan zakat tidak wajib, zakat tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam karena menyelisihi pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, seringan-ringannya orang yang meninggalkan zakat, maka hukumnya adalah hukum melakukan dosa besar, fasik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam di kehidupan akhirat. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menumpuk harta berbentuk emas dan perak. Harta bisa bentuknya emas dan perak. Ya, dalam konteks sekarang semakin bervariasi. Ada uang dan harta-harta bentuk lainnya, surat-surat berharga ya. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan, mengeluarkan di jalan Allah. Yang wajib itu zakat, yang sunnah itu sedekah wakaf. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan siksaan yang sangat pedih nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Apa bentuk siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas, perak, harta yang dikumpulkan di dunia yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan Allah panaskan di dalam api neraka jahanam, dijadikan lempengan-lempengan setrika, fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian lempengan setrika yang panas itu super panas, maha panas, ditempelkan di jidat-jidat orang yang enggan mengeluarkan zakat, di lambung perut mereka, di punggung mereka, hancur lebur, kepalanya, jidatnya, kulitnya, dagingnya hancur lebur, tersiksa, mati. Begitu mati apakah selesai? Tidak. Allah hidupkan kembali, Allah utuhkan kembali badannya, disiksa lagi yang sama, diulang-ulang sampai kapan? Sampai Allah menentukan keputusannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, satu hari siksaan di kehidupan akhirat neraka jahanam itu setara dengan 50.000 tahun kehidupan kalian di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Disiksa satu hari sama seperti disiksa 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Tadi keutamaan fadilah zakat sangat banyak. Sangat banyak, insyaallah sahabat semuanya jika menunaikan zakat akan mendapatkannya. Tetapi di sisi lain Allah memberikan peringatan. Orang yang sudah wajib berzakat, sudah cukup nisab, sudah jatuh haul, jatuh tempo, tapi tidak mengeluarkan zakat, Allah ancam dengan siksaan yang sangat pedih, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat At-Taubah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Ustadz Kusworo, kita sudah berada di akhir perbincangan kita di Bincang Ramadan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan zakat ini sama pentingnya dengan sholat, sama pentingnya dengan berpuasa ya. Tapi seperti yang Ustadz Kusworo katakan tadi, bahwa saat ini umat Islam hanya taunya, mungkin sebagian orang yang hanya taunya sholat sama puasa aja yang wajib. Apakah ini mungkin akan kita bahas di fikih kontemporer, fikih zakat kontemporer seri kedua mengenai menarik juga nih Ustaz Kusworo. Banyak sekali masyarakat yang belum memahami makna dari zakat. Apakah edukasi mengenai zakat ini masih kurang ya kepada masyarakat, belum merata seperti itu Ustaz ya. Nah, Ustaz kita pamit dulu, kita di fikih zakat kontemporer pertama, dan smart listener, demikian perbincangan kami di fikih zakat kontemporer pertama bersama Ustaz Kusworo Nur Sidik. Saya Fernando Teresa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.